pada waktu tahun lalu itu kita saksikan menuju ke arah ke sana. Apalagi kita melihat bahwa angka-angka revenue maupun jumlah penumpang, kargo, dan charter itu makin membaik sampai akhir Desember. Tapi 2021 yang tadinya saya dan teman-teman direksi membayangkan sebuah tahun yang jauh lebih ringan daripada tahun 2020, nampaknya sebuah harapan yang salah. 2021 setelah mengalami beberapa bulan sampai hari ini, kita tidak bisa menafikan bahwa ini tahun yang jauh lebih berat daripada tahun 2020. Karena apa? Karena dari bulan Januari kita terus-menerus bertanya apakah strategi kita bertahan ini pantas dan pas gitu. Tapi memang banyak isu yang kita jadikan patokan kenapa kita harus bertahan. Salah satunya adalah memang teman-teman semua, teman-teman yang berdedikasi, yang mewakafkan hidupnya buat Garuda, yang bangun jam 2, jam 3 pagi hanya untuk dijemput dan kemudian melayani penumpang. Nah, fakta yang ada teman-teman sekalian adalah sampai hari ini hutang kita itu sudah mencapai 70 triliun. Dan setiap bulan kita akan menambah terus-menerus hutang lebih dari 1 triliun. Kenapa? Karena jumlah pendapatan yang kita peroleh dengan jumlah yang harus kita bayarkan itu jauh lebih besar 1 triliun dari yang harus kita bayarkan. Kalau sampai hari ini kita masih bertahan, teman-teman harus disadari bahwa setiap bulan ada lebih dari 1 triliun yang kita tidak bayarkan kewajiban Garuda kepada pihak-pihak di luar Garuda. Setiap bulan kita mengalami kerugian lebih dari 1 triliun. Bulan Mei ini merupakan bulan yang nampaknya menjadi salah satu bulan terburuk di tahun ini karena pendapatan kita prediksi hanya 56 juta dolar. Sementara bayar sewa pesawat 56 juta dolar, maintenance 20 juta, after 20 juta, pegawai 20 juta. Jadi secara cash kita sudah negatif, secara modal kita sudah minus 41 triliun. Jadi teman-teman sekalian, hari ini hari yang memang saya coba hindari selama berapa bulan. Tapi nampaknya memang tidak bisa hindari lagi. Karena apa? Karena dalam menjadi amanah saya, amanah para direksi dan semua teman-teman sekalian untuk memastikan bahwa nama Garuda, nama perusahaan ini masih bisa berlangsung terus. Ya. Sejarah 72 tahun ini menjadi pertaruhan besar gitu kan. Artinya para senior kita yang sudah melakukan banyak hal memastikan perusahaan ini bisa pada kondisi seperti ini. Kita semua bisa hidup dari perusahaan ini. Tentu saja kita tidak boleh sia-siakan. Tapi mudah sekali dan kalau Anda mau mencoba mencari siapa yang salah, saya sangat tidak menganjurkan Anda menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemegang saham, menyalahkan komisaris, atau siapapun atasan Anda, karena yang paling pantas untuk disalahkan adalah saya. Saya ini ditunjuk, dibayar, dan memperoleh semua glory sebagai seorang dirut dengan gelar DZ dan fasilitas semuanya. Tapi salah satu yang harus saya tanggung adalah blame bahwa kemudian ini adalah salah saya gitu kan. Jadi teman-teman yang berusaha mengatakan bahwa ini kenapa sampai kondisinya seperti ini, kalau Anda menganggap ini ada sebuah kesalahan, tolong salahkan saya. Jadi saya mohon maaf bahwa kita harus sampai pada titik ini, tetapi saya ingin menginformasikan kepada teman-teman sebagai memegang amanah, saya tidak punya pilihan lain. Karena tidak mungkin ini berlangsung seperti ini terus. Sambil mengharap bahwa kemudian hari esok jumlah penumpang kita mencapai 50.000 seperti tahun 2019. Itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita harus melakukan sebuah restrukturisasi yang menyeluruh total
Dan restrukturisasi menyeluruh total ini akan berbasis kepada berapa jumlah pesawat yang akan kita gunakan. Teman-teman mungkin mengetahui kita punya 142 pesawat dan hitungan awal kita melihat pergerakan recovery ini, kita akan berjalan dengan jumlah pesawat tidak lebih dari 70. Hari ini kita hanya punya 41 pesawat, sisa pesawat itu bukan kita tidak mau terbangkan, kita tidak boleh terbangkan. Karena sudah berapa bulan, berapa lama kita tidak membayar sewa pesawat. Jadi kita punya 41 pesawat, ada banyak kejadian beberapa waktu yang lalu di mana tiba-tiba perlu dirubah jadwal penerbangan, retiming karena last minute kita memperoleh informasi dari pemilik pesawat bahwa pesawat itu tidak boleh digunakan. Teman-teman sekalian, implikasi daripada pengurangan jumlah pesawat yang signifikan ini tentu saja mempengaruhi infrastruktur, struktur, dan juga kepegawaian di Garuda. Artinya apa? Jumlah yang kita miliki hari ini, infrastruktur yang kita miliki hari ini, jumlah direksi yang kita miliki hari ini, kalau jumlah pesawatnya tinggal setengahnya, tentu saja sudah tidak fit. Jadi saya ingin sampaikan dengan berat hati bahwa tidak ada pilihan lain buat kami untuk mengeksekusi dan menjalankan sebuah aksi yang tidak disukai oleh siapapun, yaitu melakukan upaya-upaya menurunkan jumlah pegawai. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan umumkan bahwa kita akan membuka program pensiun dipercepat. Kenapa kami sampaikan namanya program pensiun dipercepat ini? Karena berapapun usia Anda eligible untuk ikut. Berapa lama pun Anda berada di perusahaan ini, Anda eligible untuk ikut. Jadi program ini dibuka hari ini 19 Mei dan akan hanya berlangsung sampai 19 Juni 1 bulan 2021. Mereka yang akan mengambil dan bersedia ikut dalam program ini akan memperoleh hak sesuai dengan pasal 64 perjanjian PKB kita mengenai pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yaitu 2 kali pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan tiket konsesi buat mereka yang kerja aktif di atas 16 tahun. Namun demikian, selain komponen-komponen tersebut yang tercantum di dalam pasal 62 PKB, manajemen memutuskan untuk pertama menambahkan dari itu 2 kali penghasilan bulanan, kemudian kompensasi atas sisa cuti yang belum diambil, kompensasi atas casual sickness tahun 2020, tunjangan tengah tahun 2020-2021 bagi yang eligible, bantuan istirahat tahunan tahun 2020 dan 2021 bagi yang eligible dan belum dibayarkan, dan tentu saja pembayaran penghasilan yang selama ini kita tunda dan menjadi hak teman-teman sekalian. Buat mereka yang tidak mengambil program ini tidak akan dibayarkan dulu penghasilan yang sempat ditunda. Kenapa saya ingin sampaikan itu? Karena kondisi cash kita hari ini sangat mengkhawatirkan. Bulan ini penghasilan kita kemungkinan cuma $56 juta, bisa saya sampaikan tadi. Pada tahun-tahun jaya kita 2019 itu kita sempat di atas $200 juta, teman-teman sekalian. Dan kita belum tahu sampai hari ini bagaimana dengan pembayaran gaji di bulan Mei ini. Saya ingin secara terbuka menyampaikan kepada Anda karena waktunya tinggal 6 hari lagi, kita masih coba kerja keras mengupayakan yang menjadi hak, tetapi saya ingin menyampaikan kemungkinan bahwa kita bisa membayarkan gaji secara penuh, FATA juga secara penuh hari ini menjadi sangat kecil. Kembali ke program pensiun yang dipercepat, Jakarta IDEA akan mengirim kepada setiap karyawan estimasi perhitungan manfaat dari masing-masing pegawai melalui email. Malam ini sebelum tanggal berganti. Nah, bagaimana efektivitas dan pelaksanaannya, teman-teman sekalian? Semuanya baru efektif, Anda boleh mengajukan, mendaftarkan diri, tapi semuanya baru efektif ketika Anda menerima SK pensiun dipercepat. Sebelum SK pensiun dipercepat, walaupun Anda sudah mendaftarkan,
Anda masih tercatat sebagai karyawan aktif Garuda Indonesia dengan semua hak dan kewajiban. Mereka yang akan menerima SK akan berbasis ketersediaan dana dari manajemen dengan kondisi yang kita miliki hari ini. Tentu kita perlu kerja keras untuk mencari tambahan dana. Tapi ini penting buat teman-teman supaya hak bisa diperoleh. Dan tentu saja persetujuan dari manajemen karena mungkin ada untuk beberapa orang kita tidak akan setujui untuk mengambil program pensiun dipercepat. Namun berdasarkan pengalaman tahun lalu 100% kita terima. Jadi buat mereka yang ini pada dasarnya kami tidak ingin punya keinginan sama sekali personal maupun non personal untuk menahan siapapun yang terlibat di dalam proses ini. Khusus untuk profesi kru udara, yaitu para pilot dan awak kabin, karena ini profesi yang sangat kritikal buat perusahaan seperti Garuda. Bila